Oke, siap. Pas makannya. Cili. Pas kiri belakangnya pecamat ya. Kini pun kalau dela dokumentar. Gawi ke sekolahan SMP Malit. Sebentar ambil gambar begitu. Sebentar saya. Ada batasannya itu di mana? Sini? Ya. Saya jauh jipa. Kalau di atas jangan terus. Itu dia suruh begitu. Apa marah ke ini? Iya. Jangan terdekat. Iya ini. Ketemu pas di belakangnya, di belakangnya pas. Iya. Iya, tege drandeng memang ngolo ya. Itu kan depannya tuh langsung sana. Yang kosong. Sana. Keliling. Kalau gitu Pak Abu kurang. Oke. Masa kami tarik dulu. Hah? Tidak masuk.
dan semua yang ada di sekitaran tenda. Jika pengibaran bendera merah putih diharapkan juga untuk berdiri. Sekali lagi disampaikan kepada semua masyarakat dan peserta perkemahan, baik siswa maupun guru pembina, jika pengibaran bendera merah putih diharapkan untuk berdiri. Terima kasih. Penyampaian kepada tim media untuk tidak melewati batas yang telah ditentukan. Sekali lagi kepada tim media diharapkan untuk tidak melewati batas yang telah ditentukan. Para petugas upacara siap karena upacara akan segera dimulai. Peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUT Republik Indonesia tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu 17 Agustus 2025. Masing-masing komandan pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan Kompi memasuki lapangan, langsung mengambil alih pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pasukan. Pasukan saya ambil alih masing-masing komandan pasukan ke samping kanan barisannya. Kerjakan! Latihan penghormatan. Hormat! Right! Tegak! Right! Istirahat di tempat. Right!
Sebelum upacara dimulai, hadirin yang kami hormati, saya akan membacakan petugas upacara pada hari ini. Bertindak sebagai inspektur upacara Bapak Camat Ulama Andi M. Aryananda SIP MSI. Bertindak sebagai perwira upacara Serka Kaimudin Babinsa Desa Timusu. Bertindak sebagai komandan upacara Sersan Kepala Musawi Babinsa Desa Jopie. Bertindak sebagai pembaca doa Muhammad Saleh SPD MPD, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulama. Bertindak sebagai pembawa acara Citra Sari SPD, Guru SMA Negeri 15 Boni. Bertindak selaku ajudan Irwan SPD, Guru SD Negeri 138 Timusu. Bertindak selaku pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Sudarman SPD GR, Kepala Sekolah SD Impres 1279 Mulamen RR. Bertindak selaku Dirjen Jumiati SPD, Guru SMA Negeri 15 Boni. Tim drum band dari Gita Pesona Nada SMA Negeri 15 Boni. Pelatih drum band Irham SPD. Pendamping Niken Wulandari SPD. Pasukan pengibar bendera. Bertindak selaku Danton Umum Akram Saputra, anak dari Aibtu Ashar dan Ibu Kasmayanti SPD. Danton 17 Andi Parauni, anak dari Bapak Andi Haruna dan Ibu Andi Nukma. Danton 8 Farel Ardiansyah, anak dari Bapak Supriyadi, Ibu Karmila. Danton 45 anak dari Ririn Haryanti, anak dari Upi dan Ibu N. Penggerek bendera Muhammad Syawal Fitra, anak dari Bapak Sapriyadi, Ibu Samsidah. Pembentang bendera Muhammad Hairul, anak dari Bapak Suwani dan Ibu Ida. Pembawa baki Andi Nur Ahzara Hairan, anak dari Bapak Andi Rusdi Alsam SPD dan Ibu Andi Jumriani SPD. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusat adalah putra-putri terbaik SMA Negeri 15 Boni di bawah asuhan 1. Pelatih Pelda Samsudin Babinsa Desa Lamakerasni. 2. Serda Abriabi Babinsa Desa Manurunge. 3. Aibtu Dharma Wangsa Banin Kaptipmas Desa Timusu. 4. Bribka Wahyudi Banin Kamtipmas Desa Mula Menre. Bertindak sebagai Danki 1. Aibda Samsuan Bani Kamtipnas Kelurahan Cinung. Danki 2. Aibda Edi Setiawan Kanit Binmas Sektor Ulang. Danki 3. Aibda Sumarti Banin Kamtipnas Desa Tiamalala dan Gal. Danki 4. Bribtu Rasman Banin Kamtipnas Desa Sape Wali. Laporan perwira upacara kepada inspektur upacara.
Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Komandan menyiapkan pasukannya. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Baik! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih. Hadirin dimohon berdiri.
awalnya sih ya turun tuh langsung sembuh sinyal besok nawar pesan sebelumnya oh iya belum penuran kan di Galis.
Jalan. Penting. Gerak. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Jalan. Di tempat. Gerak. Penting. Gerak. Luruskan. Lurus. 3 langkah ke depan. Jalan.
Luruskan. Lurus. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Balik. Kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Balik. Kanan henti. Jalan di tempat. Gerak. Tetap formasi. Jalan. Santai. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Gerak. Kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Heningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara biasa teman-teman kita ini kita dimulai. Selesai. mengenang peringatan detik-detik proklamasi.
Tanda kebesaran buka. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pas aktor pemegel lo posisi. Jadi ama-amamu. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat teman-teman banggakan Ibu DPRD Kabupaten Bonek, Ibu Nama Sari, yang kami hormati Bapak Nandrami, Kecamatan Bulawo, Bapak Kapolsek Kecamatan Bulawo, yang kami hormati Kepala Instansi Vertikal Otonom Kecamatan Bulawo, yang kami hormati Kades dan Lurah Kecamatan Bulawo, yang kami hormati Kepala PT SMA, MA, SMP, MTS, SDM, TK, PA Kecamatan Bulawo, Ketua Kopre Kecamatan Bulawo, Ketua PGRI, Ketua Kuara, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bulawo beserta anggota PKK, Ketua Bayangkara bersama anggota, Ibu Ketua Persib beserta anggota, Ketua MUI, pengawas SDTK, KTDS TK, Damkar, yang kami hormati, yang banggakan para orang tua pasti, seluruh SN, Purna Bakti, perangkat desa, KKN Poltekes, dan seluruh panitia, dan yang kami hormati, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, seluruh masyarakat Kecamatan Bulawo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan saya membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan dalam peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada upacara peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berjalan di atas tuntunannya. 80 tahun menandai perjalanan kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, yang terus menunaikan janji pengabdian pada bumi pertiwi. Mari dan itu kita jaga dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu kita melalui sifat lebih saling memuliakan, agar kita senantiasa mengangkat martabat sesama. Sifat kainge saling mengingatkan supaya langkah kita tak melenceng dari kebenaran. Sifat katau saling menghormati, melihat setiap manusia dengan kemanusiaannya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga Sulsel yang saya cintai dan banggakan. Tema peringatan tahun ini bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, menjadi seruan optimis untuk berpartisipasi aktif dan melaksanakan percepatan pembangunan yang selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045, meliputi penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kestabilan politik dan keamanan, ketahanan pangan melalui penguatan sektor pertanian, ketahanan energi, hilirisasi, penyediaan rumah layak huni dan makanan bergizi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di Sulawesi Selatan, semangat Asta Cita kami wujudkan melalui visi Sulawesi Selatan maju dan berkarakter. Dan 4 misi pokok pertama, membangun SDM berkualitas, berakhlak, dan berdaya saing. Kedua, meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan. Misi ketiga, mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi berintegritas, adaptif dan melayani. Serta misi keempat, melanjutkan pembangunan yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk dukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Visi misi ini kami wujudkan dalam bentuk kerja nyata dengan mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas melalui aksi Stop Stunting. Program ini akan menyasar akar masalah stunting di 504 desa, 15.120 balita, dan 1.008 ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis menjadi fokus utama. Melalui program ini juga disiapkan 15.000 paket makanan tambahan demi memenuhi kebutuhan gizi serta insentif sebesar 1 juta rupiah bagi balita dan ibu hamil. Alhamdulillah, dengan penanganan stunting yang terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2024, angka stunting turun dari 27,4% menjadi 23,3%. Menjadi sumber daya yang unggul, kami mengambil langkah strategis dengan melantik 6.624 putra-putri terbaik sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, tahun ini dilaksanakan pembangunan infrastruktur senilai 2,5 triliun
di wilayah Maminasata, Ajatapareng, Teluk Pocoy, Bone, Sopeng, dan Wajo, serta Toraja yang menjadi kewenangan provinsi 6 tahun multi-year. Pembangunan infrastruktur ini meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang masuk dalam kriteria LHR, lalu lintas harian rata-rata tinggi, terisolir dan rusak, mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada jalur-jalur utama transportasi barang dan jasa antar wilayah, kawasan wisata, kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan bandara. Pembangunan infrastruktur ini juga ditujukan untuk penanganan kemacetan di wilayah perkotaan, peningkatan pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi, peningkatan dan pengembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan korban bencana, serta penyediaan akses listrik dan energi baru dan terbarukan di wilayah kepulauan dan sulit akses khususnya bagi rumah tangga kurang mampu. Selanjutnya, dukungan swasembada pangan tahun 2025 kami wujudkan melalui bantuan mandiri benih padi sebanyak 5 juta kilogram untuk 200.000 hektar area lahan petani, bantuan benih jagung hibrida sebanyak 1 juta kilogram untuk 70.000 hektar area lahan petani, dan pengadaan subur bor sebanyak 230 unit. Upaya ini didukung Kementerian Pertanian melalui optimalisasi lahan seluas 66.244 hektar dan cetak sawah rakyat seluas 8.714 hektar. Alhamdulillah, produksi beras Sulawesi Selatan pada Januari-Agustus 2025 mencapai 1.918.444 ton dengan angka konsumsi 700.521 ton dengan kesediaan stok beras Sulsel mencapai 500.000 ton. Dengan segala potensi ini, kami berkomitmen mendukung persediaan program di Prioritas Nasional Makan Bergizi MBG di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Sulsel juga mencatat sejarah baru di dunia transportasi nasional dengan meluncurkan pesawat amfibi. Layanan ini menjadi solusi bagi wilayah kepulauan yang sulit dijangkau untuk mendukung transportasi, pariwisata, serta penanganan masalah darurat medis. Kami juga telah meluncurkan Trans-Sulsel yang mengintegrasikan berbagai modal mulai dari kereta api, bandara hingga pelabuhan. Demi pemerataan akses pelayanan kesehatan yang merata, Pemprov Sulsel hadir melalui program pelayanan kesehatan bergerak yang menjangkau wilayah terpencil dan kepulauan. Program ini tidak hanya membawa pelayanan kesehatan dasar, tapi juga menghadirkan dokter spesialis langsung ke tengah masyarakat kepulauan serta daerah terpencil. Masyarakat Sulawesi Selatan yang saya cintai, di tengah peristiwa-peristiwa global terus memberi dampak langsung maupun tidak langsung, kita patut bersyukur atas kondusivitas dan stabilitas negara yang memungkinkan percepatan pembangunan tetap terpenuhi. Gambaran capaian pembangunan hingga saat ini ditunjukkan dengan perekonomian Sulawesi Selatan yang tumbuh positif sebesar 5,78%, diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 698.13.000 orang, turun dari 13,64.000 orang terhadap September 2024. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air warga Sulsel yang saya cintai dan banggakan, alhamdulillah berkat kinerja optimal pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih penghargaan, diantaranya penghargaan atas dukungan dan komitmen kami pada percepatan penurunan stunting dan pengimplementasian program Bangga Bencana oleh Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga. Di bidang pendidikan tahun 2025 ini alhamdulillah kita berhasil meraih 3 penghargaan nasional sekaligus, yakni provinsi dengan residu data pendidikan terendah secara nasional, peringkat kedua nasional dengan pengelolaan program Indonesia Pintar, pendidikan menengah tahun 2024, dan apresiasi tingkat serapan lulusan pendidikan profesi guru melalui ASNP 3K tahun 2023-2024. Prestasi ini bahkan menembus kancah dunia melalui penghargaan internasional atas leadership and unwavering the youth of South Sulawesi through Digital Education Initiative, sebuah pengakuan bahwa anak-anak muda Sulawesi Selatan siap bersaing memimpin di era digital global.
Di bidang kelautan dan perikanan, Sulsel memperoleh penghargaan pemerintah daerah untuk kategori penyelenggaraan tata ruang laut terbaik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahun ini Sulawesi Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan daerah, sebuah tanda bahwa amanah rakyat kita kelola dengan transparan dan akuntabel. Kita juga berhasil meraih predikat reformasi birokrasi memuaskan nilai A dari Kementerian PAN dan RB Biro Organisasi. Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa birokrasi kita makin profesional, efektif, dan melayani rakyat dengan lebih baik. Tidak berhenti di situ, Sulsel juga berhasil mencapai nilai tertinggi untuk penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dengan nilai 91 masuk dalam zona hijau kategori A dengan opini kualitas tertinggi. Di ajang Anugerah Adinata Syariah 2025, Sulawesi Selatan meraih 4 penghargaan sekaligus. Juara 1 ekonomi hijau, juara 2 sekolah pelopor ekonomi syariah, juara 4 keuangan syariah, dan juara 4 zona khas. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kita tidak hanya membangun ekonomi yang maju, tetapi juga berkelanjutan dan berpihak pada nilai-nilai syariah yang membawa keberkahan. Tak kalah penting, Sulsel masuk sebagai pemerintah daerah dengan nilai MCSP 2024 kategori terjaga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Saudara-saudara sebangsa setanah air, warga Sulsel yang saya cintai dan banggakan, soal pencapaian itu tentu tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka atas arahan dan dukungan dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Seluruh jajaran kementerian, khususnya Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, yang melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjadi leading sektor dalam mewujudkan suasana pangan di Sulawesi Selatan. Lembaga negara dan aparat penegak hukum BPKP, BPK, TNI Polri, dan Kejaksaan Tinggi yang senantiasa menjaga integritas dan transparansi pemerintahan, Forkopimda, para bupati dan wali kota, para petani, pelaku usaha, tenaga pendidik, dan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah kita. Bapak, Ibu yang saya banggakan, sejarah telah mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak pernah menjadi hadiah. Ia adalah hasil dari perjuangan yang terus dipelihara. Maka di momentum ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini, mari kita satukan langkah, kokohkan tekad, dan tegakkan nilai-nilai luhur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025 dalam semangat dan energi baru, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita senantiasa mengharapkan ridho dan kekuatan untuk membangun Sulawesi Selatan. Terima kasih. Salamat kita pada salamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa ijlikal karim wa wasi'il sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun, dengan penuh haru dan syukur kami menengadah hadirat-Mu di hari penuh makna 17 Agustus yang penuh cahaya. 80 tahun sudah Engkau anugerahkan kemerdekaan bagi bangsa yang kami cintai. Di bawah panji merah putih kami bersatu dan cita dan asa. Ya Allah, ya Hafiz, Engkaulah penjaga negeri yang damai. Berkat rahmat dan karunia-Mu, bangsa ini berdiri tegak, berdaulat tanpa rengkuhan penjajahan. Engkau himpun kami dari Sabang hingga Merauke dalam naungan Pancasila dan semangat Bhinneka. Jadikanlah persatuan kami sebagai kekuatan untuk membangun sejahtera, dan jadikanlah kedaulatan kami sebagai dasar untuk melangkah ke masa depan yang mulia. Ya Allah, ya Muhaimin, Tuhan Maha Pemelihara, lindungilah bangsa ini dari segala bencana dan malapetaka, dari perpecahan yang memecah belah persaudaraan, dari tangan-tangan yang ingin merusak persatuan, dan dari segala niat jahat yang mengancam keselamatan. Ya Allah, ya Salam, Tuhan yang Maha memberi kesejahteraan, satukan hati kami agar bersatu dalam cinta tanah air. Kuatkan tekad kami agar berdaulat tanpa tunduk pada aturan. Limpahkan rahmat agar rakyat sejahtera dan damai hati. Bimbing langkah kami menuju Indonesia maju yang Engkau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Terima kasih Tuan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara. Hormat.
Andika Bayangkari. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Laporan perwira upacara. Terima kasih. Baru. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai.